Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah i'lam arsyadakallahu li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات ayat ke-56. ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا An-Nisa 36. Al-Musannif rahimahullah yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah oleh engkau, semoga engkau mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala li ta'atihi untuk menaatinya. Annal hanifiyata, sesungguhnya al-hanifiyah millatu Ibrahim, yaitu millah, agama, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, bahwasannya ajarannya tersebut hendaklah menyembah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah agama, yaitu Islam. Wa bidzalika amarallahu, karena itulah Allah memerintahkan jami'an nasi, yaitu segenap manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah telah menciptakan mereka laha, bagi peribadahan tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na ya'budun, adapun makna ya'budun di dalam ayat tersebut yaitu yuwahidun, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, adapun seagung-agung apa yang telah Allah perintahkan dengan peribadahan atau dengannya, yaitu at-tauhid. Wa huwa, yang dimaksud dengan at-tauhid, ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Wa a'dhamu ma naha anhu, adapun seagung-agung larangan asyirku, yaitu kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu ketika seseorang dakwah, berdoa ataupun memohon, beribadah kepada selain Allah, kepada selainnya, dan seiring dengan itu dia pun menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dalilu qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah oleh kalian Allah, wala tusyriku, dan janganlah kalian sekutukan, bihi, terhadap Allah, syai'an, dengan sesuatu pun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Qala asy-syarhu, penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Qaulu Syekh, perkataan dari Syekh, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah bahwasannya semoga Allah membimbingmu menuju kepada ketaatan kepadanya. Ai, maksudnya adalah hadakallahu,
semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Wa dzalika ila tariqis sahih. Yang demikian itu adalah, yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah ila tariqis sahih. Allah menunjuki ke jalan yang benar. Wa ta'atu, yang dimaksud dengan ketaatan di sini hiya muwafaqatul amri bi fi'lihi, yaitu adanya taufik, adanya keselarasan ketika terhadap sesuatu, terhadap satu perkara, bi fi'li, dengan mengamalkannya atau dengan mengerjakan perintahnya tersebut. Wa muwafaqatun nahi bi tarkihi, yaitu dengan taufik untuk mencegah atau mengamalkan larangannya dengan cara meninggalkan larangan tersebut. Jadi seseorang diberi taufik untuk menunaikan perintah, yaitu ketika dia mendapatkan atau dia mampu untuk menunaikan perintah tersebut. Karena hidayah itu ada dua, hidayah itu ada dua, yaitu ketika seseorang mendapatkan hidayah bayan wal irsyad, maka dia mendapatkan nasihat. Nah, ketika seseorang mendapatkan nasihat, dia belum tentu untuk bisa mengamalkan nasihat itu. Maka dia memerlukan hidayah atau taufik untuk bisa mengamalkannya. Maka dikatakan di sini bahwasannya ketika seseorang mengamalkan, mendapatkan satu petunjuk, belum tentu dia bisa melakukannya. Oleh karena itulah taufik, seseorang mendapatkan taufik ketika dia mendapatkan petunjuk dan kemudian dia mampu untuk menunaikan petunjuk tersebut. Dan sebaliknya, seseorang mendapat taufik tentang larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diperbuat. Nah, dia menunjukkan mendapat taufik manakala dia meninggalkan larangan tersebut. Sebab ada kalanya seseorang mengetahui bahwasanya itu adalah larangan, tetapi dia belum mampu untuk menunaikannya. Dia belum mampu untuk meninggalkan larangan tersebut. Berarti dia belum mendapatkan taufik. Belum muwafaqah. Artinya belum mendapatkan keselarasan antara apa yang dilarang dengan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu meninggalkan larangan tersebut. Nah, manakala seseorang mengetahui ada larangan, kemudian dia mampu meninggalkan larangan tersebut, berarti di sini ada keselarasan, yaitu taufik tersebut. Dan taufik ini adalah hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang terpilih. Qala wa qawluhu al-hanifiyatu millatu Ibrahim. Al-Hanifiyah adalah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Al-Hanifiyatu nisbatun ilal hanif. Al-Hanifiyah dinisbatkan, dikaitkan kepada kata al-hanif. Minal hanfi, al-hanfu. Wa huwa al-mail. Maksud daripada al-hanf adalah al-mail, yaitu kecenderungan, kecondongan. Wa minhul ahnaf ma'ilul qadam. Dan termasuk dari al-ahnaf yaitu ma'ilul qadami, kecenderungan, kemiringan daripada qadam, yaitu kaki. Wasumya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam disebut atau dikatakan sebagai hanifan li'annahu ma'ilun 'anis syirki billahi ila tauhidillahi azza wa jalla. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut hanif karena dia memiliki kecondongan, memiliki kecondongan 'anis syirki billah, dari kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, ila tauhidillahi azza wa jal, kepada tauhid, mengesahkan Allah azza wa jal. Wa qad amara Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala
Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bittiba'i Ibrahim fi mawadi'i katsiratin min kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bittiba'i, untuk mengikuti Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fi mawadi'i katsirah. Perintah ini sedemikian banyak, terdapat di dalam min kitabihi, di dalam ayat-ayatnya, itu di dalam Al-Quran. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, anittabi', maka hendaklah ikuti oleh engkau, millata Ibrahim hanifa, yaitu agama Ibrahim yang lurus. Surat An-Nahl 123. Ini adalah salah satu ayat, contoh salah satu ayat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tetap Islam. Qala wa athna Allah Subhanahu wa ta'ala ala khalilihi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi wasfil hanif fi mawadi'il katsiran min kitabih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji ala khalilih, terhadap kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Memujinya dengan apa? Biwasfi, dengan memberi sifat al-hanif. Dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah maktubkan, Allah cantumkan fi mawadi'i katsirah min kitabih, yaitu di tempat yang sedemikian banyak di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Quran. Minha, di antara pujian tersebut atau sifat penyifatan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu firman Allah Ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang taat. Lillahi hanifa, hanya bagi Allah. Hanifa, yang sifat yang lurus itu. Ini menunjukkan, di sini ada kata-kata hanifa yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia adalah umat yang taat kepada Allah, dan dia adalah hanifa, yang lurus. Ini salah satu ayat contoh betapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang telah mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diikuti, karena dia memiliki sifat hanif. Dan melalui ayat ini pula Allah menyebutkan tentang kelurusan akidah daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala wa fassara asy-syekh, dan asy-syekh wa fassara asy-syekhu al-hanifiyata, asy-syekh menjelaskan, memberikan tafsir tentang al-hanifiyah, allati hiya millatu Ibrahim, yang hanifiyah ini adalah merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti millah tersebut. Kama qadamna, sebagaimana telah kami jelaskan terdahulu. An ta'budallah wahdah mukhlishal lahuddin, yaitu yang dimaksud dengan mengikuti di sini adalah mengikuti dalam hal ajaran, hendaklah menyembah kepada Allah saja, mengikhlaskan hanya bagi Allah agama tersebut, yaitu mengikhlaskan ketika mengamalkan agama tersebut hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala saja.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali liya'budu, kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan segenap amalan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang selainnya. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hunafa, itulah agama yang lurus. Agama yang kecondongannya kepada tauhid, lurus kepada tauhid. Wa yuqimus shalah, dan hendaklah kalian menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Qala faqad nasallahu jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaskan fi hadhil ayat, dengan ayat ini, ala annahu amaron nas, bahwasannya dia Allah telah memerintahkan segenap manusia, fi jami'i syara'i'i, untuk seluruh syariat-syariatnya, allati ja'at bihar rusul, yang dengan syariat-syariat itulah para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan, atau para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut mendatangi kaumnya. Apa di antara syariat-syariat tersebut? Ayya'buduhu, hendaklah kalian menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, hunafa, yaitu dengan mengikhlaskan hanya bagi Allah agama tersebut, hunafa, dengan cara yang lurus, yaitu sebagai agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan hendaklah menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan hendaklah menunaikan zakat. Wa akhbara anna dzalika, dan sesungguhnya telah dikabarkan yang demikian itu, ai al-ma'murun bihi, yaitu orang yang diperintah dengan yang demikian ini, min ibadatillahil khalisah al-hanifiyah, yaitu termasuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan al-hanifiyah, yaitu dengan cara yang lurus. Wa iqamus shalah, dan wa ita'uz zakah, dan kemudian menegakkan salat serta menunaikan zakat. Huwa dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ai ad-dinul mustaqim, yaitu agama yang al-mustaqim, yang lurus. Alladzi la awaja fi, yaitu yang tidak ada kebengkokan. Tidak ada kebengkokan di dalam agama tersebut. Sabilullahil qawim, jalan Allah yang lurus atau yang kokoh, wasiratihil mustaqim, dan merupakan wasiratuhul al-mustaqim, dan merupakan jalannya yang lurus. Qala Syekh, wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Qala al-isyaratu fi qawlihi, Syekh memberikan isyarat melalui pernyataannya, dzalika, yaitu dengan kata wa bidzalika, dan karena itulah. Dzalika di sini ila ma taqaddama min ta'arifil hanifiyah, yaitu menunjuk kepada sesuatu yang telah terdahulu tentang ta'arif definisi al-hanifiyah. Fa innal abada lam yukhlaq illa li'ibadatillahi azza wa jal, karena sesungguhnya
seorang hamba tidaklah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal jami'ud tsaqalain, bahkan untuk seluruh makhluk. Ats-tsaqalain maknanya adalah al-jin wal ins. Tsaqalain artinya dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Lam yukhlaqu illa lidzalika, dan tidaklah mereka itu diciptakan kecuali dalam rangka untuk itu. Untuk apa dimaksud di sini? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wastadalla Syekh, maka Syekh mengambil sisi istidlal, pendalilannya, biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-57. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang pengertian al-Hanifiyah serta tujuan daripada penciptaan manusia. Maka karena perintah yang paling agung adalah merupakan tauhid, sedangkan larangan yang paling terbesar adalah meninggalkan kesyirikan. Larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Pantangan satu yang paling besar yang tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah kesyirikan. Sedangkan sesuatu yang amat agung yang harus ditunaikan oleh manusia adalah dalam masalah at-tauhid. Ini saja dulu pembahasan kita tentang syarah Thalathatul Usul.